Kalau Tuhan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau Tuhan mati dahulu, nantikan saya di pintu surga. Oke, sebelum memulai, kita beri aplaus dulu untuk calon nomor urut 1. Ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka penyampaian visi misi. Yang saya hormati Ketua Panitia Pilkades beserta aparaturnya. Yang saya hormati PD Kepala Desa beserta perangkat. Yang saya hormati Ketua PPD beserta anggota. Bapak Ibu para undangan yang saya muliakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan visi misi saya ke depan. Jika saya terpilih, insya Allah misi saya akan saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Visi misi saya Pak Daisman selaku calon kepala desa Kamboja pada pagi ini kami buka. Bersatu membangun desa yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, religius, berdaya saing, transparan guna mewujudkan desa yang maju, berkeadilan. Landasan pemikiran jujur, bertingkah laku lurus dan berpikir rasional dalam hal kepemerintahan, kemasyarakatan, dan upaya mencapai hidup berkeadilan yang profesional guna mewujudkan desa yang makmur, sejahtera, bercita-cita luhur, mewujudkan kehidupan yang memiliki kemampuan ekonomi yang mampu menopang kehidupan dalam rangka mencapai kehidupan yang aman, nyaman, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar. Budaya dan religius, nilai-nilai positif budaya yang menjadi jati diri sendiri yang selalu dijaga dan akan terus tumbuh serta berkembang seiring dengan perkembangan tanpa menanggalkan identitas diri dalam pembangunan berazas gotong royong sehingga dapat menjadi pelekat keselarasan dan stabilitas sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur kehidupan. Berdaya saing artinya mampu menerapkan kehidupan yang berkemajuan dan produktif, kuat dalam daya dan upaya peningkatan produktivitas masyarakat agar tercapainya desa makmur, adil, dan sejahtera. Transparan artinya dapat menjawab tantangan kegelisahan masyarakat dalam upaya mengetahui alur dan kemampuan keuangan desa, serta terbuka dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Maju berkeadilan artinya perkembangan ekonomi berazas adil, profesional, kegotong royongan, dan dalam tingkat tampak di masyarakat sehingga
pendapatan dan sumber daya manusia yang mampu secara signifikan dan berfungsi secara efisien, stabilitas dan profesional, yang memiliki sistem kelembagaan politik, ekonomi, hukum, dan yang baik dan adil, sehingga hak-hak masyarakat akan aman, tentram, terjamin dalam kehidupan. Nilai-nilai yang mendasari visi saya selama ini, Desa Kamboja menyandang gelar sebagai desa kategori miskin berkembang, padahal sumber daya yang ada cukup memadai, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hanya saja penanganannya yang belum maksimal. Yang kedua, sebagian besar wilayah petani, berkebun, nelayan tidak bisa memaksimalkan karena sarana dan prasarana belum memadai. Ketiga, kekuatan kearifan lokal mampu membuat desa terkenal dalam mampu bersaing secara baik. Keempat, luas wilayah yang belum terintegrasi secara baik dan rencana tata ruang tata ruang wilayah desa yang akan direncanakan. Kelima, memiliki potensi laut, darat secara sumber daya manusia yang sudah mumpuni. Mana yang terkandung? Satu, terkandung di dalamnya peran pemerintahan dalam mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi, handal secara administrasi, dan maksimal secara pelayanan. Yang kedua, Desa Kamboja adalah satu kesatuan masyarakat hukum dan segala potensinya dalam sistem pemerintahan. Tiga, kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sumber daya lokal dalam artian mampu memberdayakan potensi lokal sebagai potensi unggulan baik di dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Infrastruktur kurang didukung dari pihak pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada. Di desa khususnya saran jalan yang mendukung desa dengan kabupaten. Misi saya satu, meningkatkan persentase pelaku ekonomi di dalam membuka akses modal maupun bantuan masyarakat di bidang petani, pekebun, usaha kecil, nelayan, dan upaya pengembangan ekonomi masyarakat berupa bantuan nelayan, petani, dan pekebun. Kedua, membuka akses dan meningkatkan sarana serta prasarana infrastruktur, terutama akses jalan yang menjadi kebutuhan dasar guna memperlancar ekonomi masyarakat. Tiga, mewujudkan dan meningkatkan kualitas sumber daya pemerintahan desa yang jujur, adil, bermartabat dengan cara pengambilan keputusan secara tepat dan cepat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Keempat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seluruh desa terkait administrasi 24 jam. Bukan lagi 12 jam, Pak. Insya Allah kalau kita terpilih. Jadi 24 jam. Sehingga dan melaksanakan sistem pelayanan dan bantuan sosial kepada kemasyarakatan, sosial, kesehatan, dan sosial agama melalui sistem kelembagaan, manajemen secara efisien dan transparan, serta membuka akses perpustakaan desa.
meningkatkan kapasitas dalam peran aktif masyarakat terhadap pengembangan, pemberdayaan pemuda, budaya, pelayanan publik yang bekerja sama lembaga yang ada secara profesional dan profesional. Enam, melaksanakan rencana dan pengendalian serta pemanfaatan tata ruang desa secara transparan, mandiri, dan berkelanjutan, serta membuka dan memanfaatkan hutan hijau sebagai rangka pelestarian alam dan lingkungan. Ketujuh, menggali dan mengembangkan nilai-nilai budaya sejarah serta memanfaatkan budaya kreatif lokal dan alam untuk kepentingan promosi desa. 8. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan semua pihak terkait secara terbuka dan melestarikan nilai-nilai potensi dan budaya yang ada ke arah yang positif. Kesembilan, menetapkan secara akurat tempat-tempat produktif yang memiliki potensi alam yang ada secara baik dan efisien, baik antara desa maupun di wilayah kabupaten. 10. Pemekaran desa yang akan kita rencanakan dan pemekaran dusun di transmigrasi yang akan kita rencanakan. Pemerataan pembangunan secara terbuka di wilayah transmigrasi baru. Nah, demikianlah visi-misi yang saya sampaikan berdasarkan analisa saya dan berdasarkan tim-tim yang ada membantu saya. Mudah-mudahan visi-misi ini dapat menjadi tolak ukur dalam saya nanti ke depan. Insya Allah kalau saya terpilih, visi-misi ini akan saya laksanakan sesuai dengan kemampuan saya. Dan di sini saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak